semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas final pada mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Sebelum dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah teman-teman luangkan untuk mendengarkan pemaparan materi dari saya. Dan saya berharap pemaparan kali ini akan memberikan wawasan baru khususnya dan informasi yang berguna untuk kita semua. Dalam pemaparan materi ini kali ini, saya akan membahas beberapa poin-poin penting terkait dengan topik yang akan saya bahas. Kemudian saya juga akan menyajikan data dengan informasi terkini yang relevan dengan topik ini. Nah, tanpa berlama-lama dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai persentase atau pemaparan materi kali ini. Yuk simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dari Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 3 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi pengelolaan risiko dalam keuangan syariah dengan pembiayaan modal kerja atau PMK ijarah dengan dosen pengampu Dr. Syafarudin SAG MPC. Adapun submateri yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai pengertian pembiayaan modal kerja dengan ijarah, lalu yang kedua kinerja keuangan bank umum syariah, kemudian yang ketiga analisis dan identifikasi risiko dalam keuangan syariah pada ijarah, kemudian yang keempat pengurangan risiko dalam kasus ijarah, yang kelima pengukuran komposisi pembiayaan ijarah, yang keenam skema ijarah, dan yang terakhir tabel pembiayaan dan NPF berdasarkan jenis akad dalam bank umum syariah dan unit usaha syariah. Langsung saja, materi pertama yaitu mengenai pengertian pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja atau PMK menurut OJK adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur. Kemudian, pembiayaan modal kerja atau PMK menurut Bank Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Pengertian ijarah menurut OJK. Ijarah menurut OJK adalah pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu kinerja pengelolaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada KAR. KAR ini menunjukkan angka 26,01%. Hal ini menunjukkan dana yang digunakan mampu untuk mengatasi berbagai kemungkinan risiko kerugian yang dimana batas zamannya yaitu 8%. Kemudian yang kedua, pada bulan Maret tahun 2023 ROA pada BUS sebesar 2,18%. Jadi dalam ROA ini lembaga keuangan syariah bisa menghasilkan laba bersih dengan sumber daya atau aset yang dimiliki sebabnya 2,18%. Kemudian yang ketiga, berdasarkan data terakhir
terakhir, NPF-nya ini menunjukkan angka 2,38%. Hal ini menunjukkan tingkat NPF-nya dapat dikategorikan baik di mana nasabah membayar angsuran pokok. Kemudian pada bulan Maret tahun 2023 di data terakhir, FDR-nya berada pada angka 75,69% pada Bank Umum Syariah. Hal ini masih dikategorikan dalam liquid atau mudah dicairkan. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis dan identifikasi risiko dalam keuangan syariah dalam konteks sejarah. Yang pertama yaitu risiko pembiayaan atau financing risk yang disebabkan oleh nasabah one prestasi atau default. Kemudian yang kedua, risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal pengadaan aktiva ijarah maupun sumber pembiayaan ijarah adalah dalam bentuk valutasi. Kemudian selanjutnya ada pengurangan risiko dalam kasus ijarah. Yang pertama, jika bank membeli aset sesuai dengan permintaan nasabah, namun kemudian nasabah menolak menyewa aset tersebut, maka alat pengurang risiko yang dapat dilakukan adalah dengan janji mengikuti untuk menyewakan harus diminta dari nasabah pada saat pemesanan atau pembelian aset oleh bank. Kemudian yang kedua, nasabah mungkin gagal dalam pembayaran uang sewa yang jatuh tempo. Bank mungkin tidak dapat menutup kerugian atas investasinya sehingga aset kemudian ditarik kembali tapi tidak mencakup kerugiannya. Maka alat pengurangan risiko yang dapat dilakukan adalah upaya nasabah untuk meminta membayar sejumlah uang untuk sosial dalam kasus keterlambatan pembayaran uang sewa harus diminta ke nasabah. Jumlah uang ini akan diberikan ke rekening sosial. Kemudian yang ketiga yaitu resiko aset dan pemeliharaan utama atau kehancuran sehingga alat pengurangan resikonya adalah dengan fasilitas tafakur. Kemudian yang keempat yaitu penghentian dini dari perjanjian penyewaan. Mengingat nilai pasar, bank dapat pula mengambil asetnya kembali dan menjualnya di pasar untuk mencairkan investasinya. Dalam kasus yang lebih beresiko, upaya pembelian aset pada jadwal harga yang telah ditetapkan dapat diminta dari nasabah. Kemudian yang kelima, pihak penyewa bisa menggunakan aset tanpa berhati-hati sehingga menuntut bank menanggung pengeluaran pemeliharaan besar. Maka alat pengurangan resiko yang dapat dilakukan adalah tanda kepercayaan harus diminta dari nasabah untuk mengikatnya untuk menggunakan aset sebagai walinya. Dapat pula disebutkan dalam tanda kepercayaan tersebut bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah akan ditanggung oleh nasabahnya sendiri. Kemudian yang keenam, resiko tingkat pengembalian karena adanya inflasi. Resiko ini dapat ditanggulangi dengan tingkat uang sewa mengembang yang dikaitkan dengan tolak ukur tertentu yang diperbolehkan asalkan ada batas atas dan bawah tertentu. Kemudian yang ketujuh, penjualan aset pada saat jatuh tempo nasabah bisa membelinya atau tidak. Maka alat pengurangan risiko yang dapat dilakukan adalah hanya aset yang dapat disewakan yang memiliki nilai jual kembali yang dapat
bank jual di pasar. Kalau tidak, janji terpisah untuk membeli pada akhir periode penjualan dapat diminta dari nasabah. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengukuran komposisi pembiayaan ijarah. Pembiayaan ijarah merupakan transaksi sewa menyewa antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dapat berupa barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dengan harga dan waktu tertentu. Dalam transaksi tersebut, barang atau jasanya hanya manfaatnya bukan dengan hak miliknya. Pengukuran komposisi pembiayaan ijarah adalah yaitu komposisi pembiayaan ijarah sama dengan jumlah pembiayaan ijarah dikali 100 per total pembiayaan. Dan pada skema tersebut terdapat keterangan sebagai berikut, yaitu nasabah melakukan permohonan pembiayaan ijarah terhadap objek sewa yang dibutuhkan kepada pihak bank. Setelah itu, bank menyewa atau membeli objek ijarah kepada supplier. Kemudian antara bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan ijarah. Setelah itu, nasabah menyewa barang tersebut kepada bank. Setelah itu, nasabah membayar sewa atas barang tersebut kepada bank. Kemudian skema di atas juga menunjukkan bahwa bank melakukan penyewaan atau pembelian dari objek sewa tergantung dari pemesanan nasabah, dan apabila aset tersebut telah berakhir, bank tidak akan langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Dan apabila objek sewa tersebut kembali disewakan atau diperbaharui, maka harga sewa dari objek sewa tersebut mungkin berubah, mengingat bahwa kondisi produktivitas dari aset tersebut telah berkurang. Kemudian, selanjutnya, pada tabel pembiayaan dan NPF berdasarkan jenis akad, bank umum syariah dan unit usaha syariah atau financing and non-performance financing based on type of syariah compliant contract of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Units dengan nominal dalam miliar atau billion. Di sini berdasarkan jenis akad bank umum syariah dan unit usaha syariah dapat dilihat pada indikator pertama, yaitu pada bagian pembiayaan bagi hasil atau profit sharing. Profit sharing financing, di mana pembiayaan musyarakah pada tahun 2023 di bulan Maret sebesar 231,224 dan NPF-nya yaitu 5.391, berada dalam kondisi sehat dan cukup stabil. Kemudian jika dipresentasikan, maka besar dapat diperkirakan sebesar 2,3%. Kemudian melihat dari tabel kriteria penilaian peringkat NPF menandakan bahwa pembiayaan masyarakat pada bulan Maret tahun 2003 berada pada atau di posisi peringkat kedua, sehingga dapat menimbulkan kualitas pembiayaan masyarakat pada bulan Maret tahun 2023 berada dalam kondisi sehat dan bisa dibilang sudah cukup stabil. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.